Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berkata, ya, idza tatakallam fatufakkir. Kalau seandainya engkau hendak berbicara, maka hendaknya kau fikir dulu. Kalau seandainya ada maslahat yang ingin kau sampaikan dari berita yang benar tersebut, maka silakan kau sampaikan. Tapi kalau seandainya hal yang benar, jujur, tidak ada kebohongan, ketika engkau menyampaikan justru akan menjadi mudarat, maka jangan kau sampaikan. Dan asal ini datang penguat diantaranya hadis yang datang dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW memanggil Mu'adz, ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Hal tadri haqqullah 'alal ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah engkau tahu haknya Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Kemudian Mu'adz berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa yang hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah. Setelah mendengar apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, Mu'adz berkata, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kepada manusia apa yang kudengar sekarang ini? Perhatikan. Ucapan Nabi SAW tidak ada kebohongannya, tidak ada kedustaannya, tidak ada kebatilannya. Semua apa yang diucapkan oleh Rasul adalah hak dan benar. Namun informasi yang diberikan oleh Rasul kepada Mu'adz bin Jabal yang membuat Mu'adz bin Jabal berbahagia, sehingga kabar kebahagiaan ini beliau ingin sampaikan kepada yang lainnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, la fayattaqilu. Jangan kau sampaikan kepada manusia, nanti manusia bertawakal. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu, berita yang terkadang itu adalah berita yang benar, maka kita stop dulu penyampaiannya. Ya, tidak semua perkara yang kita tahu harus kita sampaikan. Tidak semua berita yang kita tahu ya boleh untuk kita share. Dan juga tidak semua apa yang kita lihat terkadang boleh kita ingkari. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau melihat sekumpulan orang-orang sedang berzikir di masjid pada waktu itu dengan cara-cara tertentu. Sabi'u mi'a, subhanallah, subhanallah, kabiru mi'a, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, aku mengetahui bahwasanya itu perkara yang salah, perkara yang keliru. Tetapi beliau tidak terburu-buru untuk mengingkarinya. Beliau tidak terburu-buru untuk berkomentar. Dalam keadaan kedudukan Abu Musa al-Asy'ari di mata Rasulullah SAW adalah kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Rasulullah SAW suka mendengar bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Iya. Dan Rasulullah telah mengatakan bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari diberikan suara indah dari suara Nabi Daud alaihissalam. Dan sekian kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Abu Musa al-Asy'ari. Tetapi ketika beliau melihat perkara tersebut tidak terburu-buru mengingkarinya, beliau datangi Abdullah bin Mas'ud. Ya, perhatikan adab seorang penuntut ilmu. Sepantasnya kita katakan adab seorang ulama dengan ulama yang lainnya. Ya, nah kita dibandingkan dengan Abu Musa al-Asy'ari kan nggak ada siapa-siapanya kita. Ini sahabat Rasulullah. Iya, dan Allah telah mengajarkan adab ini dalam Al-Qur'anul Karim. Idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adha'u bih walau ruddu ila rasuli wa ila uli amri minhum
la'allimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ketika terjadi khobar tentang keamanan dan ketakutan, kalau seandainya mereka tidak langsung menyebarkannya, tetapi mengembalikan perkara-perkara yang besar tersebut kepada pemimpin mereka atau ke ulama mereka, maka niscaya ulama tersebut akan bisa mengambil pendalilan pada tempat-tempatnya. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika kita akan menyanggah sesuatu, yang sesuatu itu memang 100% benar. Seperti Abu Musa al-Asy'ari. 100% benar apa yang beliau lihat, itu adalah keliru. Tetapi sebagai adab beliau informasikan itu kepada Abdullah bin Mas'ud. Terkadang ada pelajaran penting di situ. Ada sebuah kebenaran. Ketika yang menyampaikannya adalah kita, akan sulit diterima oleh orang lain. Namun ketika ada orang yang lebih alim dari kita, yang lebih faqih dari kita, yang lebih bisa didengar dari kita, itu akan mudah mungkin diterima oleh orang yang akan dinasehati. Karena al-ibrah sekarang bukan siapa yang paling eksis. Yang ibrah siapa yang paling muncul, siapa yang paling tampil. Yang paling ibrah, yang paling penting bagaimana ilmu tersebut tersebar dan orang tersebut bisa ternasehati dari nasihat-nasihat ini disampaikan. Bisa difahami ya ikhwan? Terlebih kita hidup di zaman mana? Di zaman fitnah. Kalau antum membaca sirah kehidupan para sahabat, sirah kehidupan para ulama, ketika terjadi fitnah, kita akan sedikit sekali menukilkan ucapan-ucapan mereka di zaman fitnah tersebut. Justru berbalik 180 derajat dengan kehidupan kita. Semakin banyak fitnah, semakin banyak kalimat yang terucap, semakin banyak tulisan yang tertulis. Tapi para ulama terdahulu mereka justru di zaman fitnah mereka mundur. Bukan mereka tidak punya ilmu, mereka tidak punya kapasitas. Iya, mereka tidak mengerti tentang fiqhul waqi'. Tapi terkadang ya ketahatian mereka dan menganggap diri mereka adalah orang yang enggak punya apa-apa. Ini yang jadi masalah.